Selanjutnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kapolres Jembrana, IGD Adi Wibawa. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Mbak. Pak Adi, bagaimana saat ini proses evakuasi? Tadi kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada 44 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Baik, jadi untuk situasi saat ini dapat kami laporkan dari Pelabuhan Gilimanuk, di mana untuk jumlah penumpang yang ada di kapal Finisi itu penumpang berjumlah 41 dan kemudian kru kapal berjumlah 15. Kami saat ini fokus untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban kapal tenggelam, di mana dapat kami laporkan saat ini ada 6 korban meninggal dan kami sudah bawa ke Puskesmas Gilimanuk. Baik, ada berapa Pak jumlah korban meninggal? Kami konfirmasi ulang. Korban meninggal saat ini 6, Mbak. Kemudian kami sudah membuat posko di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi apabila ada keluarga dari penumpang kapal Finisi, Yunisi bisa menghubungi ke posko kami yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, Mbak. Ada nomor telepon yang dapat dihubungi Pak dari posko tersebut? Kalau nomor telepon bisa pakai nomor telepon saya, Mbak, 0813 Baik. 99 Ya. 34 Ya. 2000. Baik, masyarakat dapat menghubungi Kapolres Jembrana AKBP Iketut Gede Adi Wibawa. Saya ulang nomor teleponnya 0813 99 34 2000 untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dan juga bertanya mengenai kerabat dan keluarganya. Saya konfirmasi ya Pak. Oke. Baik, tadi sudah ada 6 korban meninggal dunia yang saat ini sudah dibawa ke puskesmas. Lalu untuk korban yang selamat ada berapa orang Pak? Kalau untuk korban yang selamat, kami belum data, cuman ada yang beberapa selamat. Kebetulan pada saat evakuasi ada kapal penumpang juga yang mengarah ke Ketapang. Jadi kapal tersebut yang membantu evakuasi korban. Bapak, dari 6 orang yang meninggal dunia, dapatkah kami mengetahui identitas jenis kelamin ya Pak? Untuk identitas jenis kelamin belum kami kami 3 perempuan 3 laki-laki. Oh, 3 perempuan 3 laki-laki, Mbak. 3 perempuan dan 3 laki-laki ya Pak ya? Ya, betul. Bapak, saat ini evakuasi apakah masih berlangsung dan jumlah korban yang masih dicari berapa Pak? Untuk saat ini evakuasi masih berlangsung, baik itu di dalam laut maupun kami menyisir pantai sepanjang Gilimanuk. Jadi kami kerahkan masyarakat, kemudian beserta Polri dan masyarakat beserta TNI menyisir pantai sepanjang Gilimanuk. Bapak, saya konfirmasi kembali bahwa jumlah manifest dari KMP Yunis ini ada 41 penumpang dan 15 kru, 6 korban meninggal dunia dan sisanya sudah ada yang selamat namun belum terdata dengan pasti. Seperti itu ya Pak ya? Betul, Mbak. Baik, kemudian kondisi cuaca Pak, tadi informasi yang kami dapatkan bahwa kondisi cuaca saat ini sedang tidak baik dan air laut sedang meninggi seperti itu. Jadi personil evakuasi ini tidak dapat maksimal. Apakah benar Pak? Betul, jadi kita juga terkendala cuaca, namun kami tetap melakukan evakuasi dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan petugas juga. Bapak, tadi kan dikatakan bahwa evakuasi ini tidak hanya dilakukan di titik atau di dalam laut, namun juga menyisir pantai-pantai terdekat. Apakah ada kemungkinan ini korban mungkin terbawa hingga ke Tapang, Pak? Kalau yang kami fokuskan di Gilimanuk, Mbak, jadi kami menyisir di sepanjang pantai Gilimanuk. Dan dari 6 korban tersebut kami temukan di sepanjang pantai Gilimanuk, Mbak. Ada berapa korban Pak yang ditemukan di sepanjang pantai Gilimanuk tersebut? 6 korban tersebut, Mbak. Yang 6 korban yang kami sampaikan tadi.
Oh, jadi 6 korban meninggal dunia seluruhnya ditemukan di pantai, di pesisir pantai Gilimanuk ya Pak ya? Betul, Mbak. Dan hingga saat ini berarti ada berapa personil Pak yang masih diturunkan? Jadi kami menurunkan di sini dari Polres Jembrana, kemudian dari Brimob Gilimanuk, kemudian dari Kodim 1617 Jembrana, dari TNI AL, Basarnas. Jadi kami bekerja sama untuk melaksanakan evakuasi di Gilimanuk. Baik, kita kembali mengenai korban Pak. Apakah ada informasi korban yang ditemukan mungkin di tengah laut namun dibawanya ke Pelabuhan Ketapang karena jaraknya lebih dekat mungkin? Seperti yang kami sampaikan tadi, jadi ada beberapa korban yang diselamatkan oleh kapal penumpang lain dan kemudian dievakuasi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Jumlah korban yang diselamatkan oleh kapal lain itu apakah sudah diketahui Pak? Untuk jumlahnya belum kami datakan, Mbak. Apakah di Pelabuhan Ketapang juga membuka posko Pak seperti yang dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk? Pasti untuk Polres Banyuwangi membuat posko di Ketapang, Pak. Kemudian apakah sudah terjadi komunikasi Pak atau sudah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berada di Pelabuhan Ketapang terkait dengan proses evakuasi ini? Sudah, Mbak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Banyuwangi terkait pelaksanaan evakuasi. Kemudian kita bertukar informasi terkait korban-korban yang dapat diselamatkan. Bapak, saya konfirmasi ulang, tadi kan ada 6 orang yang meninggal dunia yang sudah dibawa ke puskesmas. Lalu bagaimana dengan kondisi korban yang selamat? Apakah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat juga atau menunggu di Pelabuhan Gilimanuk, Pak? Seperti yang kami laporkan pada kesempatan tadi, bahwa kami di Gilimanuk membuka posko. Kemudian bagi korban yang membutuhkan pertolongan, kita arahkan ke posko dan fasilitas kesehatan yang ada di Gilimanuk. Baik, berarti seluruh korban yang selamat saat ini berada di posko Pelabuhan Gilimanuk. Kemudian bagaimana dengan kondisi kapal, Pak? Bagaimana, Pak? Dengan kondisi kapal saat ini, apakah tenggelam seluruhnya atau seperti apa? Kapal tenggelam belum ditemukan, Pak. Kapal hingga saat ini belum ditemukan ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, dan kondisi cuaca saat ini sudah lebih baikkah dari tadi, Pak? Sudah, untuk kondisi cuaca di Pelabuhan Gilimanuk sudah membaik dan aktivitas penyeberangan bisa dilaksanakan seperti biasa. Baik, Bapak, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa, ada gambar yang sedang kami tayangkan. Ini ada beberapa mobil ambulans dan mobil dari pihak kepolisian, dan ini merupakan kondisi di Pelabuhan Ketapang. Dan karena ada beberapa korban selamat yang tadi Pak Adi Wibawa nyatakan bahwa diselamatkan oleh kapal-kapal lain dan dibawa ke Pelabuhan Ketapang. Baik Bapak, informasi terakhir, pertanyaan saya terakhir adalah bagaimana dengan kondisi keluarga korban saat ini? Sudah ada berapa keluarga korban yang berada di posko Gilimanuk, Pak? Untuk saat ini, Mbak, keluarga korban ada yang menuju ke puskesmas, ada yang di posko, namun kami belum datakan, Mbak, berapa jumlah keluarga korban yang ada di posko kami, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Jembrana. Terima kasih, Mbak. Selamat malam.